Oke, berikutnya momen inersia ya. Oke, kita flashback lagi tentang materi hukum Newton. Dulu ketika kita membahas hukum Newton, kita juga dikenalkan besaran M ya, atau massa. Di dalam hukum Newton, massa itu menunjukkan tingkat kesukaran sebuah benda untuk digerakkan. Jadi semakin besar massa benda tersebut, maka benda tersebut akan semakin susah untuk kita gerakan. Nah, di dalam dinamika rotasi, konsep massa itu dikenal dengan momen inersia. Nah, atau momen inersia itu tingkat kesukaran sebuah benda supaya dia itu untuk melakukan gerak rotasi. Di sini saya misalnya ambil contoh ada dua buah kincir air ya, ada tiga malah justru di situ. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang paling besar. Nah, coba kamu bayangkan dan rasakan. Kira-kira dari ketiga kincir air itu, yang paling susah untuk berputar yang mana? Yang butuh aliran air paling besar itu yang mana? Oke, pasti semua sepakat kalau jawabannya itu yang paling besar ya. Kincir yang paling kanan ini yang paling besar. Karena dia memiliki momen inersia yang besar juga dibandingkan kincir yang tengah dan kincir yang paling kecil ini. Kalau yang ini malah justru mudah digerakkan karena dia momen inersianya kecil. Atau dalam hukum Newton, masanya itu kecil. Nah, jadi dalam hal ini momen inersia itu merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan kedudukannya atau keadaannya. Nah, benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar itu ciri-cirinya biasanya memiliki momen inersia yang besar juga. Dan juga sebaliknya ya. Nah, persamaan momen inersia itu apa saja? Momen inersia itu disimbolkan dalam bentuk I besar ini. Ini simbol dari momen inersia. I kapital ya. Nah, momen inersia itu didefinisikan tadi sudah sebagai hasil kali antara massa partikel, massanya, dan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi. Kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi ya. Di sini saya menggunakan konsep partikel. Secara matematis, momen inersia dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi momen inersia biasa dituliskan dengan persamaan I sama dengan M kali R kuadrat. M-nya adalah massa partikel, satuannya kilogram. R itu adalah jarak partikel ke sumbu rotasinya. Satuannya meter, karena ini besaran panjang. Nah, di sini saya menggunakan konsep partikel. Apa itu artinya partikel dalam fisika? Partikel itu di dalam fisika dianggap merupakan sebuah benda yang dia itu tidak memiliki volume, ukurannya sangat kecil, tapi dia punya massa. Nah, ini dalam dunia nyata sebenarnya tidak ada konsep partikel itu. Ini hanya cara fisika atau konsep dalam fisika untuk memudahkan kita untuk membayangkan. Jadi, biasanya itu digambarkan dengan bola-bola kecil itu ya. Sebenarnya dia itu titik. Sebenarnya titik ya, karena dia dianggap tidak mempunyai volume tetapi mempunyai massa. Lah, ini persamaan momen inersia untuk partikel. Di mana M-nya ini massa partikel, R-nya adalah jarak partikel ke pusat rotasinya itu. Sekarang kalau misalnya partikelnya ada banyak ini. Partikelnya misalnya ada 3. Sehingga saya bisa menyebutkan misalnya partikel yang pertama masanya M1, kedua M2, dan ketiga M3. Nah, jarak terhadap sumbu rotasinya R1, R2, R3 terhadap porosnya. Maka momen inersianya itu adalah jumlah atau total dari masing-masing momen inersia partikel tersebut. Atau bisa kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut ya. Ini momen inersia total merupakan jumlah dari semua momen inersia partikel. Atau momen inersia partikel 1 ditambah momen inersia partikel 2 ditambah momen inersia partikel yang ketiga. Nah, kalau misalnya saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. Misalnya di sini ada 3 partikel tadi sesuai dengan contoh. Ini partikel yang pertama, ini partikel yang kedua, ini partikel yang ketiga. Misalnya sumbu rotasinya di sini ya, ini sumbu rotasinya. Berarti ini adalah R, ini adalah R. Misalnya ini M1, ini M2, ini M3 ya. Berarti total momen inersianya adalah inersia 1 ditambah inersia 2 ditambah inersia 3. Momen inersia 1, M1, katakanlah misalnya ini saya tulis RA. Kemudian ini RB ya. Momen inersia partikel 1 ini
titik porosnya, sumbu rotasinya, berarti R-nya dia adalah ini ya, lengan gaya ini, yaitu RA kuadrat. Momen inersia benda 2, yaitu M2 dikalikan R-nya berapa berarti M2? Posisi benda M2 itu tepat berada di sumbu rotasi. Artinya dia punya nilai R atau tidak? Jarak dia terhadap sumbu pusat berapa? 0, betul. Sehingga nilai R-nya adalah sama juga 0. Nilai R dari benda yang kedua 0 dikuadratkan. Ditambah benda yang ketiga, M3 kali RB dikuadratkan. Kira-kira seperti ini ya, dijumlahkan berarti M1 dikalikan RA kuadrat ditambahkan 0, karena benda 2 tidak mempunyai inersia, sebabnya dia lengan gayanya 0. R-nya dia 0 ya. Diperhatikan betul-betul ini. Dan benda yang ketiga, M3 dikali RB kuadrat. Jadi kira-kira seperti ini adalah contoh persamaan momen inersia untuk kasusnya partikel. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kasus contoh benda-benda yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut ke slide berikutnya.